Intens update hari ini dibuka dengan Raffi Ahmad dan Amika Nita yang kembali menjelaskan tentang ketidakhadiran mereka di pernikahan Marsha Tanker 16 April lalu yang tak lain adik ipar Raffi Ahmad. Absennya Raffi di hajatan mertuanya ini seolah membenarkan jika hubungannya dengan adik ipar juga ibu mertuanya itu tidak berjalan harmonis. Tak nyaman dengan anggapan itu, Amika Nita pun akhirnya angkat bicara dan menegaskan jika hubungannya dengan besannya saat ini masih terjalin dengan baik. Lalu benarkah Raffi mengaku sempat bertemu Caca dan Mama Rita di malam sebelum hari pernikahan? Pada ngebaik semua. Aku udah komunikasi, semalamnya komunikasi sama Caca, ketemu juga sama Mama Rita. Udah biasa aku diberitain jelek, saya diberitain yang bagus jadinya. Ya udah nggak apa-apa, ngomongin jelek. Ya udah, ngomongin bagus ya alhamdulillah. Ya aku pernah pusing. Diundang? Saya nggak ke nikahnya Caca karena saya lagi kan ada acara launching produk saya juga di Bandung, gitu. Jadi saya nggak bisa datang. Tentunya kan hal yang kalau kita memang nggak bisa hadir dalam undangan itu kan hal biasa, gitu. Meskipun itu besan apapun juga kita kan harus hormati. Cuma kalau dalam posisi itu kita memang nggak bisa ya kan banyak juga orang-orang di luar sana yang ketika pas ada adik atau kakak sendiri yang pas ketika nikahan kita nggak bisa datang karena kita udah ada suatu komitmen sama pihak lain yang nggak bisa diwakilkan ya. Itu sih sebenarnya buat saya wajar. Pokoknya keluarga kami semua fine-fine aja, baik-baik. Jadi kalau di luar sana yang menghujat-hujat, yang bully-bully, itu kalau menurut saya terlalu dibesar-besarkan. Masalah saya dengan besan juga semua fine-fine aja sih. Intens update kedua tentang Kevin Aprilio yang diam-diam tengah mempersiapkan rencana pernikahannya dengan sang pujaan hati, Vicky Melanie. Setelah beberapa kali gonta-ganti pacar, akhirnya hubungan cinta Kevin dengan Vicky yang berprofesi sebagai model seksi ini akan berbuah manis. Jika tak ada aral melintang, rencananya akhir tahun 2017 ini Kevin akan meminang Vicky. Bahkan demi sang pujaan hati, Kevin rela menjual mobil sport mewahnya seharga 3,5 miliar rupiah demi bisa membeli rumah idaman yang digadang-gadang akan menjadi tempat tinggal Kevin dan Vicky usai menikah nanti. Untuk mengabadikan pertemuan Kevin dengan Vicky yang sudah membuat hatinya luluh lantah ini, ia tuangkan dalam sebuah video yang diunggahnya di media sosial. Lo tau gak sih, gue baru kenalan sama cewek. Mana? Cuman dari Instagram gitu sih. Seru loh, lo harus nyobain sih kenalan dari Instagram. Cuman gue gak tahu sih, maksudnya Lo ngapain DM? Iya. Lo bule ya? Awalnya tuh gue jadi kayak awalnya tuh jadi gue nge-like foto dia. Terus dia nge-like foto gue. Benernya bukan tipe gue sih, biasanya gak gini. Nih. Iya. Cuman pas ngobrol di telepon sih nyambung sih. Maksudnya first impression gue terhadap suara dia dan foto dia sih kayaknya tipikal yang gue pasti suka sih. Sebenarnya menikahnya belum sekarang sih, masih kalau nggak akhir tahun mungkin tahun depan. Omongan sama keluarga ya udah sih. Cuman ya emang ya lagi nabung aja sih. Karena buat saya merit tuh ya 3 kesiapan dari financial, dari apa ya istilahnya dari batin, sama dari apalagi sih satu lagi, pokoknya dari financial sama batin lah gitu, minimal itulah. Kalau saya tuh patokannya sebenarnya bukan udah punya harta berapa, tapi perputaran uang saya udah sehat gitu ya, itu baru patokan saya untuk merit atau enggak. Dia baik banget sih, ya rezeki saya juga kayaknya mudah-mudahan lancar. Dia juga ada di saat waktu awal pacaran, saya bukan lagi dalam keadaan, pokoknya dia udah ada lah di atas pun saya lagi di bawah gitu. Jadi itu kan yang penting ya. Kalau kan pas kenal sebenarnya saya bukan lagi posisi lagi di atas banget gitu karirnya, tapi dia nggak apa-apa gitu loh. Nah itu buat saya value-nya tinggi juga sih gitu, orang yang bisa menerima. Sebenarnya aku nggak bakal yang mewah gitu kok, biasa aja sih pasti. Nggak seperti yang orang bayangkan kayak belum kebayang juga sih gimana. Tapi kayaknya bukan yang daerah gitu, bukan yang maksudnya misalkan saya Jawa nih, bukan yang kejawaan gitu, yang apa? Ya bukan tradisional ya, mungkin yang kayak gitu. Tapi bukan yang mewah gitu sih kayaknya yang biasa aja. Intens update ketiga tentang pesona artis seksi Ariel Tatum yang diam-diam membuat putra bungsu musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty, Abdul Qadir Jailani atau biasa disapa Dul, merasa nyaman dan nyambung saat ngobrol dengan Dara berusia 20 tahun itu.
Sebelumnya, kakak Dul, Al Ghazali, juga pernah dikabarkan menjalin asmara dengan Ariel Tatum. Lantas benarkah jika Dul memang telah lama menjadi pengagum Ariel Tatum? Dulu kan saya belum mengenal jatuh cinta dan lain-lain ya. Enggak, teman deket doang. Orang yang baik ya. Yang baik, yang bisa diajak sharing, dan ya jarangnya cewek kayak dia gitu ya di zaman sekarang. Jadi ya yang punya idealisme tinggi lah, dia tuh wanita yang punya idealisme tinggi. Kebetulan juga saya pria yang punya idealisme tinggi, jadi kalau ngobrol ya cocok aja gitu. Usai kisah cinta Dul yang masih malu-malu kucing, lantas bagaimana cara 4 sekawan, Akum, Idoy, Aceng, dan Tatang menghabiskan waktu di lokasi syuting Dunia Terbalik dengan keriuhan ala 4 sekawan Desa Ciraos? Benarkah jika dibalik rasa humor mereka, terselip sebuah diskusi seru tentang bagaimana cara mendalami akting mereka? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Lokasi syuting sinetron nomor 1 RCTI Dunia Terbalik memang selalu riuh dan heboh oleh tingkah kocak para pemain, khususnya 4 sekawan asal Ciraos. Lantas seperti apa keriuhan yang dicipta oleh Aceng, Idoy, dan juga Akum saat menggoda Mas Suha? Bagaimana pula saat Idoy dan juga Sobri belajar silat di lokasi syuting?